Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Malang Cerdas fokus pada penguatan sekolah dengan melakukan kunjungan dan pemberian beasiswa kepada siswa di Malang Raya. Hal ini disampaikan oleh founder Malang Cerdas, Dr. Gamal Albin Said, pada Malang Education Summit 2023. Menurut alumni UB ini, pihaknya telah mengunjungi lebih dari 100 sekolah dan membagikan beasiswa kepada ratusan siswa agar dapat menempuh pendidikan yang lebih baik. Malang Cerdas berkomitmen untuk terus melakukan gerakan tersebut sebagai upaya untuk membantu peningkatan pendidikan di Malang Raya agar memunculkan generasi unggul masa depan. Malang Cerdas bergerak membantu masyarakat Malang Raya yang membutuhkan biaya pendidikan melalui beasiswa. Melalui kegiatan belusukan ke puluhan sekolah, Malang Cerdas sudah menyalurkan ratusan beasiswa untuk siswa berprestasi yang memenuhi persyaratan. Beasiswa ini merupakan komitmen Malang Cerdas yang dibesut oleh Dr. Gamal Albin Said bersama dengan ratusan relawannya. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini melihat pentingnya investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. Malang Cerdas akan terus melakukan kegiatan penyaluran beasiswa kepada siswa di Malang Raya untuk mewujudkan generasi muda Malang Raya yang cerdas dan berkualitas. Mengunjungi 185 sekolah dan menyalurkan 473 beasiswa buat pelajar-pelajar di Malang Raya. Kalau orang dengan 183 mungkin terdengar biasa, tapi bagi saya nanti butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kadang saya berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari. Saya datangi sekolah-sekolah di Lompeng Gading, Sumberjaya di Wetan, Kromengan, Kalipang, dan lain sebagainya. Sampai saya punya satu quote favorit buat Sandi. Saya punya banyak quote ya, tapi quote of the year saya tahun ini saya tekankan pada diri saya dan diri saya, lebih baik saya menderita karena kedisiplinan daripada saya menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Founder Malang Cerdas, Dr. Gamal Albin Said mendorong agar siswa sekolah di Malang Raya memiliki prestasi akademik dan soft skill lain yang menunjang pendidikan. Untuk itu dirinya sangat apresiatif terhadap anggota Malang Cerdas dari berbagai siswa sekolah yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga, seni, dan juga pengembangan bakat. Prestasi ini akan membantu siswa untuk memiliki kompetensi kuat sebagai bekal masa depannya. Dengan kompetensi tersebut diharapkan siswa dapat tampil dengan menonjol dalam masyarakat dan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Membentuk generasi muda yang cerdas tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik, namun juga soft skill lain yang menunjang. Soft skill tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan di sekolah maupun komunitas. Hal tersebut menjadi perhatian dari Malang Cerdas dengan mendukung siswa untuk meraih prestasi non-akademik untuk menunjang kemampuan soft skill-nya. Founder Malang Cerdas, Gamal Albin Said, menjelaskan bahwa Malang Cerdas akan terus mendorong siswa di Malang untuk meraih prestasi tersebut. Hingga saat ini terdapat beberapa anggota dan relawan Malang Cerdas yang memiliki prestasi selain dalam bidang akademik seperti olahraga dan pengembangan diri. Alhamdulillah per hari ini Bang Sandi kita sudah mengunjungi 185 sekolah dan menyalurkan 473 beasiswa buat pelajar-pelajar di Malang Raya. Kalau orang dengan 183 mungkin terdengar biasa, tapi bagi saya nanti butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
Kadang saya berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari. Saya datang ke sekolah-sekolah di Lompeng Gadi, Sumberjaya di Wetan, Kromengan, Kaliwang, dan lain sebagainya. Sampai saya punya satu quote favorit buat Sandi. Saya punya banyak quote ya, tapi Pemirsa, media sebagai pilar demokrasi terus mengalami perkembangan pesat. Hal ini tidak lepas dari perubahan media cetak dan televisi yang berkembang menjadi media online dan media sosial. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, dalam silaturahmi Ramadan bersama media, melihat hal ini sebagai bentuk perkembangan jenis media yang selaras dengan perkembangan zaman. Sofyan menilai saat ini media mainstream tidak selalu menjadi rujukan masyarakat, namun mengarah kepada media sosial yang bergerak lebih cepat dan dapat dilakukan oleh semua orang. Sosial media yang berkembang pesat tidak lagi menjadi ajang untuk mengekspresikan diri, namun juga menjadi sumber informasi dan juga rujukan masyarakat. Sosial media menjadi media baru yang mampu menyaingi keberadaan media mainstream. Saat ini, melalui media sosial, setiap orang dapat menjadi jurnalis yang mampu memberikan informasi dengan cepat dalam berbagai hal. Inilah yang dalam pandangan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi, harus menjadi perhatian para jurnalis dan pemilik media. Sebagai pilar keempat demokrasi, media saat ini diharapkan terus mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Berbicara media, kita mesti harus mempunyai pemahaman yang sama, karena media itu tidak saja mainstream sekarang ini. Media itu ada media online, media juga sosial media itu yang tadi disebut oleh Pak Ketua, WhatsApp dan itu lebih padat trafficnya gitu. Berarti kalau itu menjadi satu pemahaman kita, maka media sebagai pilar demokrasi kita sepakat. Media memegang peran penting dalam sebuah proses demokrasi. Ya, media juga mempunyai peran penting dalam personal branding maupun institusi branding. Tapi ini terdistribusi dari media-media yang saya sebut tadi. Ya, juga bisa dilakukan dengan media sosial, juga bisa dilakukan dengan media massa, mainstream, maupun online. Nah, sehingga peran dalam tanda kutip media yang seperti dulu ini mau tidak mau akan terkurangi. Sebanyak 340 tenaga satuan keamanan dan petugas kebersihan di Universitas Brawijaya menerima santunan dan tunjangan hari raya dari Basis UB. Penyaluran ini merupakan bentuk kepedulian Basis terhadap mereka agar dapat berbahagia dalam merayakan Idul Fitri. Direktur Basis UB, Profesor Imam Santoso menjelaskan, penyaluran tersebut diberikan kepada mereka yang bekerja di UB dengan mempertimbangkan berbagai hal dan dianggap memenuhi kriteria. Diharapkan dengan penyaluran ini, para petugas kebersihan dan keamanan dapat bergembira dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 2023. Keberadaan tenaga keamanan dan petugas kebersihan yang setiap hari bertugas di Universitas Brawijaya menjadi perhatian Basis UB. Pada bulan Ramadan ini, melalui programnya, Basis UB memberikan tunjangan hari raya kepada para petugas keamanan dan kebersihan yang ada di UB. Setiap tahunnya menjelang hari raya, Basis UB memberikan tunjangan hari raya kepada para petugas tersebut sebagai bentuk kepedulian Basis agar mereka dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira.
Pada tahun ini, sebanyak 340 petugas mendapat THR dari Bazis yang diberikan langsung oleh Direktur Bazis UB, Profesor Imam Santoso. Saluran uang tunjangan hari raya, uang lebaran bagi sebanyak 340 tenaga kebersihan, satpam, dan tenaga-tenaga lainnya yang dianggap layak untuk mendapatkan dana bantuan dari Bazis. Harapan Profesor dari Bazis ini ke depannya bagi UB sendiri dan masyarakat Malangraya. UB melalui Bazis akan terus berkomitmen untuk menyalurkan dana zakat infak sedekah dari Civitas Akademika untuk mendukung pada penguatan bagi 8 asnaf, terutama di lingkungan UB dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Pemirsa, dukungan dan partisipasi Civitas Akademika UB kepada Bazis UB semakin tinggi. Hal ini terlihat dari perolehan ZIS dan program Bazis yang semakin variatif. Hal ini diakui oleh Direktur Bazis UB, Profesor Imam Santoso. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik UB, dukungan ini membuat Bazis UB terus mengoptimalkan layanan kepada warga UB dan masyarakat sekitar. Bazis UB memiliki program pemberdayaan meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi warga UB dan warga lingkar kampus UB. Kiprah Bazis UB hingga saat ini terus meningkat untuk memberikan pelayanan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan warga UB terhadap Bazis terlihat dari meningkatnya jumlah zakat infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh Bazis UB setiap tahunnya. Dari pengumpulan tersebut, kemudian Bazis UB menyalurkan kepada 8 asnaf melalui berbagai program yang telah dirancang oleh pihak direksi beserta relawan Bazis UB. Bazis berkomitmen terus melakukan perbaikan kinerja sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab atas pengelolaan dana zakat infak sedekah dari para warga UB. Dukungan dari Civitas Akademika yang luar biasa, sehingga dari tahun ke tahun Bazis Universitas Sriwijaya terus makin berkembang. Dan ini bisa ditunjukkan satu dari jumlah dana yang terkumpul, kemudian dua bisa dilihat dari program-program yang sudah diluncurkan, makin variasi, makin banyak sasaran yang bisa dijangkau oleh Bazis UB. Program-programnya yang sudah berjalan apa saja? Jumlahnya sudah terus berkembang, mulai dari bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, kemudian bantuan sembako, kemudian juga program-program yang lain yang sifatnya pengembangan ekonomi produktif, termasuk bagi mahasiswa, dan juga program-program pemberdayaan lainnya, termasuk juga penguatan kegiatan-kegiatan di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Program mahasiswa membangun desa yang berlangsung pada pertengahan tahun ini terus berjalan. Ketua LPPM UB, Profesor Lukman Hakim menjelaskan saat ini persiapan dalam bentuk registrasi mahasiswa dan pelatihan bagi dosen pendamping terus berjalan. Selain itu, tim LPPM juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mematangkan program membangun 1000 desa UB. Direncanakan program MND akan berlangsung hingga bulan Agustus yang berlokasi di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ribuan mahasiswa UB akan terjun langsung untuk bersinergi dengan stakeholder di desa melakukan pembangunan di berbagai bidang sasaran.
Persiapan program mahasiswa membangun desa atau MMDUB terus berjalan dengan sinergis. Pihak pengelola program terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai bentuk kolaborasi. Direncanakan ribuan mahasiswa UB akan diterjunkan dalam program MMDUB dengan lokasi penempatan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selama 1 bulan lebih, para mahasiswa akan bekerja sama dengan semua pihak di desa untuk menelurkan terobosan dan solusi dari permasalahan yang ada di desa. Program MMD akan berjalan pada pertengahan tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Sampai sekarang MMD saya pikir mempunyai progres yang sangat bagus gitu ya. Jadi mahasiswa juga sudah melakukan pendaftaran, kemudian dosen-dosen DPL juga sudah dilakukan briefing tentang hak kewajiban tata laksananya, dan panitia pusat MMD juga sudah melakukan survei ke kabupaten-kabupaten, beberapa perizinan juga sudah kita dapatkan, dan saya pikir semua dukungan juga kita upayakan, dan saya pikir progresnya saat ini sangat bagus. Program Mahasiswa Membangun Desa diharapkan dapat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan desa, termasuk dalam hal broadcasting. Saat ini dengan kemajuan teknologi, potensi desa dapat dimunculkan melalui teknologi digital. Menurut Ketua LPPM UB, Profesor Lukman Hakim, program MMD juga sedang menjajaki bersama mitra untuk mengembangkan produk desa secara digital melalui TV Desa. Berbagai potensi yang ada di desa Jawa Timur merupakan potensi besar yang mampu menggerakkan ekonomi. Namun belum semua potensi tersebut dapat berjalan maksimal karena memiliki kendala dalam pengenalan dan promosinya. Besarnya biaya promosi menjadi salah satu kendala dari produk desa. Melalui MMDUB, hal tersebut menjadi atensi dengan penjajakan adanya televisi desa yang diharapkan menjadi corong bagi produk dan potensi desa. Saat ini, Universitas Brawijaya memiliki badan usaha khusus media, yaitu UB Medcom, yang akan bersinergi dengan mitra MMD dalam program broadcasting desa. Dari MMD adalah membangun desa, dan ada banyak potensi tentunya di desa yang kita bisa angkat, dan di era digitalisasi ini juga sekarang di desa mempunyai sebuah sumber daya manusia yang bagus, dan mereka bisa diorganize, didorong untuk dapat mempromosikan desanya, dan kehadiran program Satu Desa Satu TV ini bekerja sama dengan Universitas Brawijaya saya pikir memberikan ruang yang bagus untuk semakin mempromosikan desa, mengoptimalkan sumber daya desa, dan semoga dengan ini desa menjadi lebih berdaya, lebih maju, dan lebih bermartabat. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menggelar ramcek atau pemeriksaan teknis dan administrasi dari armada bus di wilayah Terminal Tipe A Arjosari, Kota Malang. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan setiap armada yang beroperasi untuk angkutan mudik lebaran dalam keadaan prima dan layak jalan. Sejumlah armada dari berbagai operator otobus yang melayani arus mudik dari Terminal Arjosari Malang dapat dipastikan dalam keadaan prima. Hal ini dapat dilihat dari kaca depan bus yang terdapat stiker lolos inspeksi keselamatan LLAJ yang dilakukan oleh PPNS Kemenhub Terminal Tipe A Arjosari. Pemeriksaan meliputi kondisi kendaraan mulai dari bel, lampu, sein, rem, dan berbagai aspek teknis kendaraan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan administrasi kendaraan seperti izin trayek, STNK kendaraan, dan beberapa perizinan penyelenggara angkutan massal. Winoto Adi Utomo selaku PPNS Kemenhub Terminal Arjosari menjelaskan pemeriksaan ini guna memastikan setiap armada yang berangkat dari Terminal Arjosari dalam kondisi layak jalan dan siap melayani masa angkutan mudik Lebaran 2023.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.